Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga dengan anugerah Tuhan yang baru kita siap menjalani hidup kita pada hari ini dengan penuh sukacita di dalam anugerah Tuhan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 17 September 2022. 1 Samuel pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 demikian. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apa yang disampaikannya kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dianggapnya baik, apa yang dipandangnya baik." Menghukum untuk selamanya. Saudara-saudaraku, mana yang kita suka dan seandainya kita bisa memilih? Mana yang kita mau dengar? Berita baik atau berita buruk? Pastinya kita semua akan memilih berita baik dan bukan berita buruk. Apalagi jika itu terkait orang-orang yang kita kenal atau yang kita sayangi. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Samuel yang baru pertama mendengar berita dari Tuhan. Itu suara yang pertama yang ia dengar semenjak ia melayani di bait Allah atau di kemah suci. Dan bukan kabar baik, tapi kabar buruk tentang penghukuman dan keturunan Imam Eli. Ini sesuatu yang sangat menggelisahkan Samuel. Sebab ia dengan menghormati Imam Eli yang sudah sepuh dan ia sudah anggapnya sebagai bapa. Ia telah mendampinginya dan merawatnya semenjak kecil. Tentulah saudara sekalian, dan sangat wajar jika ia sudah menyayangi Imam Eli yang sepuh itu dan menganggapnya sebagai orang tua. Sekarang ia sudah terlatih dan terampil melaksanakan pelayanan di kemah suci, dan ia mengerjakannya dengan rajin. Tiap pagi bangun membuka semua jendela dan pintu rumah Tuhan, menyalakan lampu serta menjaga tabut perjanjian. Bahkan setiap malam pun ia tidur dekat tabut perjanjian Tuhan di dalam kemah suci. Malam itu tak seperti biasanya. Setelah mendengar nubuatan penghukuman untuk Imam Eli dan anak-anaknya, tentulah ia sangat gelisah memikirkannya. Karena itu saudara sekalian, bacaan kita pagi ini mengatakan bahwa ia bangun agak kesiangan. Dan ia enggan dan takut menceritakannya kepada siapapun termasuk Eli. Namun Eli memaksa dan mengancam jika Samuel tidak memberitahukan semua yang ia dengar dari Tuhan, ia akan dihukum oleh Tuhan. Samuel pun menceritakannya bahwa Tuhan akan menghukum dia dan keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Sekali lagi saudara sekalian, ini penting, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Dosa yang telah ia ketahui tentu bukanlah baru pertama kali ia mendengar, tetapi berkali-kali ia sudah mendengar laporan dari umat yang datang berbakti, bagaimana keculasan dan kecurangan anak-anaknya tentang korban persembahan di bait Allah. Tetapi ia tidak memarahi dengan tegas anak-anak itu. Saudara-saudaraku, dari sini kita mendapat prinsip bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban setiap kita yang sudah tahu itu dosa dan kita tidak menegurnya. Bahkan kita cenderung membiarkannya dan masa bodoh terhadapnya.
Karena kita pikir itu bukanlah tanggung jawab saya, sebab itu bukan dosa saya. Saudara Eli tahu dosa Hofni dan Pinehas, tapi tidak menegurnya, bahkan memarahinya. Karena itu penghukuman Tuhan harus dijatuhkan kepadanya. Saudara sekalian, apakah ada pengampunan bagi yang minta ampun? Ya, pasti. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, pengampunan selalu tersedia bagi mereka yang minta ampun. Apakah bisa Tuhan juga mengampuni Eli dan anak-anaknya? Sangat bisa. Tapi mengapa berita yang Samuel dengar bahwa Tuhan dosanya tidak akan diampuni? Saudara sekalian, kita semua telah berdosa, namun kita telah diampuni. Sebenarnya upah dosa kita adalah maut. Hukumannya api neraka, terpisah dengan Allah selama-lamanya, dan penderitaan yang akan kita alami. Namun karena kita menerima pengampunan, kita akhirnya diselamatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Imam Eli dan anak-anaknya tak mau bertobat. Bahkan terkesan ketika Samuel telah menyampaikan berita penghukuman itu, Eli kompromi dengan dosa anak-anaknya. Namun parahnya bukannya Eli bertobat setelah mendengar apa yang Samuel sampaikan. Ia tidak menyesali. Ia juga tidak datang kepada Tuhan untuk minta ampun, tapi terkesan pasrah saja, tapi bukan berserah. Ia hanya mengatakan, dia Tuhan, biarlah dia lakukan apa yang dianggapnya baik. Daud juga pernah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Tapi ketika Nathan menyampaikan penghukuman untuk dosanya, ia meraung-raung minta ampun pada Tuhan. Yang kita kenal Mazmur penyesalan dosa di dalam kitab Mazmur 51. Namun Eli tidak melakukannya, apalagi anak-anaknya. Maka hukuman Tuhan akan dijatuhkan. Saudara-saudaraku, jangan sia-siakan waktu kita. Mari kita gunakan berbenah diri, mohon ampun agar Tuhan beri pengampunan. Mari kita minta kekuatan agar kita diberi keberanian untuk menegur dosa-dosa orang-orang yang kita kasihi jika sekiranya ada. Menegur dengan kasih, dengan tegas kita memberi disiplin supaya terjadi perbaikan. Katakan dengan jujur, jangan sungkan. Sebab jika kita tidak lakukan, kita pun harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, apakah yang paling sering menghalangi kita untuk menegur saudara-saudara kita atau orang lain dari dosa-dosanya walau kita sudah tahu? Budaya sungkan seringkali menjadi musuh kemajuan bersama. Karena kita takut, kita memikirkan konsekuensi dari apa yang kita akan lakukan, daripada dengan jujur menegur orang-orang yang bersalah. Kadang kita katakan, itu bukan tugasku, bukan tanggung jawabku, itu urusannya bukan urusanku. Saudara-saudaraku, tidaklah demikian seharusnya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengasihi Dia. Maka apapun yang terjadi di sekitar hidup kita, kepada siapapun, jika kita harus mengatakan kejujuran dan menegurnya, mari kita lakukan dengan kasih, supaya kita memenuhi hukum-hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berikanlah kami keberanian, supaya kami menegur kesalahan dan dosa-dosa yang kami sudah ketahui siapapun orangnya. Karena Tuhan menghendaki kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadang-kadang kami terlalu cuek dan tidak peduli dengan keadaan orang lain di sekitar kami. Berilah kami kemampuan ya Tuhan, supaya semua yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu, kami dapat lakukan dengan baik. Ya Tuhan, berilah kami kepekaan untuk mengoreksi hidup kami sendiri di hadapan-Mu. Jika sekiranya Tuhan mendapati ada yang belum seturut dengan firman-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berkatilah semua yang mendengarkan renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Dan dalam segala keadaan hidup mereka Bapa, tolonglah mereka, ulurkan kasih-Mu untuk mereka,
supaya juga mereka merasakan kasih-Mu di hari ini. Sepanjang hari ini Bapa, kami taruhkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah di akhir pekan ini kami dapat mengisinya dengan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami, dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.